Tiba di Indonesia dan antusias jalani latihan pelatih Laos kagumi Indonesia. Fasilitas mewah Stadion Bandahan Solo yang jadi home base di Piala AFF 2024. Wasit kontroversial pimpin laga timnas Indonesia kontra Laos. Dua nomor punggung tak bertuan. Kode PSSI bawa Ivar dan Hapner gabung skuad Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua nomor punggung tak bertuan kode PSSI bawa Ivar dan Hapner gabung. Di awal perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini, sejumlah pemain abroad yang diharapkan dapat bergabung belum juga menampakkan batang hidungnya. Bahkan kini banyak spekulasi menyebut mereka urung bergabung karena masalah izin klub yang tidak diberikan. Namun dalam hal ini rupanya PSSI belum menyerah bahwasannya Ivar Jedar dan Justin Hapner untuk bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia menyatakan pihaknya terus berusaha agar Justin dan Ivar bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasalnya kehadiran dua pemain itu dianggap akan menambah kekuatan tim asuhan Sintayong. Tayal komunikasi saat ini pun terus dilakukan PSSI dengan klub Justin Hapner dan Ivar Jedar. Menurutnya, kedua klub itu belum memberikan kepastian apakah akan melepas pemainnya ke timnas Indonesia atau tidak. Skuad Garuda sendiri resmi merampungkan pertandingan menghadapi Myanmar dalam partai pembuka grup B Piala AFF 2024 ini. Namun ada hal menarik yang terjadi pada laga pembuka pasukan asuhan pelatih Sintayong tersebut, di mana terlihat jika nomor punggung 6 dan 23 menghilang dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia kontra Myanmar. Yang mana nomor punggung itu sendiri kerap digunakan oleh Ivar Jedar, sedangkan nomor 23 biasa digunakan oleh Justin Hapner. Hal itu tentunya menimbulkan sebuah tanda tanya dan misteri terkait kehadiran dua pemain abroad itu bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun berkaca pada pertandingan perdana, layaknya laga Tarkam, bergabungnya pemain abroad sebenarnya juga menimbulkan kekhawatiran, yakni untuk keselamatan mereka. Pasalnya, tenaga para pemain diaspora ini pastinya dibutuhkan untuk langkah selanjutnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga 2026. Wasit kontroversial pimpin laga timnas Indonesia kontra Laos. Laga perdana timnas Indonesia saat menantang Myanmar diketahui dipimpin oleh wasit asal Hong Kong Wong Wai Lun yang terkenal kontroversial dengan keputusan-keputusannya. Dan benar saja pelanggaran keras yang diterima timnas Indonesia oleh pemain Myanmar hanya diganjar kartu kuning saja. Padahal dalam tayangan ulang jelas terlihat aksi yang dilayangkan sangat membahayakan keselamatan pemain. Hal ini pun turut diakui oleh manajer timnas Indonesia Sumbaraji. Ia pun menilai bahwa wasit asal Hong Kong itu yang memimpin pertandingan timnas Indonesia kontra Myanmar kurang fair play. Namun sepertinya drama pengadil lapangan masih akan berlanjut di laga timnas Indonesia kontra Laos. Pasalnya, wasit kontroversial asal Jepang Hiroki Kasara telah dikonfirmasi akan memimpin laga tersebut. Usut punya usut, Hiroki Kasara sendiri pernah memberikan kenangan buruk kepada Sintayong dan timnas Indonesia U23. Tepatnya di laga final Piala AFF U23 2023, ia mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Vietnam U23 di Thailand pada medio Agustus 2023 lalu. Saat itu Hiroki Kasara mengeluarkan beberapa keputusan yang merugikan timnas Indonesia U23. Momen pertama adalah ketika wasit asal Jepang ini sama sekali tidak mengeluarkan kartu, meski dalam siaran ulang terlihat jelas pemain Vietnam U23 Nguyen Hoc Phuc memukul pemain timnas Indonesia Haikal Al-Hafiz. Selain itu, dalam situasi serangan balik, timnas U23 pun sempat mendapatkan kesempatan mencetak gol lewat James Callis-Royer. Namun, wasit memutuskan menganggap James Callis-Royer telah terjebak dalam posisi offside. Keputusan itu pun membuat Sintayong naik pitam kepada sang pengadil lapangan. Terlihat dalam siaran ulang, Coach Shin mengeluarkan kata-kata kasar menggunakan bahasa Korea Selatan kepada wasit keempat ini. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia U23 pun akhirnya kalah adu penalti dari Vietnam U23.
Sekarang harapannya Hiroki Kasara dapat memimpin pertandingan dengan baik, sebab sepak bola Asia Tenggara tengah berkembang sehingga sangat disayangkan jika harus dirusak sederet keputusan kontroversial. Fasilitas mewah Stadion Manahan Solo yang jadi home base di Piala AFF 2024. Setelah melalui laga perdana, Piala AFF 2024 kembali mendapatkan label-label unik dari beberapa negara yang ikut serta dalam kompetisi ini. Seperti sepak bola rasa tarkam, wasit tidak fair play hingga soal infrastruktur stadion yang masih lekat dengan kearifan lokal. Apalagi kalau bukan soal kursi kondangan dan gantungan baju di ruang ganti hingga di tribun penonton. Hal mengenai penampakan kursi kondangan sendiri tepatnya di ruang ganti di pertandingan Laos versus Vietnam sempat disoroti oleh media Vietnam. Tentu kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi stadion yang akan digunakan Timnas Indonesia untuk menjamu Laos, yakni Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo sendiri tergolong stadion baru di Indonesia, namun beberapa kali telah digunakan untuk markas skuad Merah Putih, bahkan menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 kemarin. Dengan demikian, fasilitasnya pun dipastikan sudah sangat lengkap dan berstandar FIFA, seperti lapangan yang telah berstandar FIFA. Ya, lapangan ini memiliki ukuran yang sesuai dengan lintasan atletik di bagian pinggirnya. Lapangan ini pun menggunakan rumput Zoysia japonica yang warnanya lebih hijau dan memiliki akar yang kuat. Selain itu, rumput jenis ini pun juga nyaman bagi para pemain. Di pinggir lapangan, ada tribun single seat dengan kapasitas mencapai 20.000 penonton. Stadion ini pun dilengkapi dengan sistem penerangan Field of Play atau FOP sebesar 1.500 lux yang dioptimalkan hingga 2.400 lux. Hal itu yang membuat penonton bisa menyaksikan laga dari pinggir lapangan dengan nyaman meskipun cuaca sedang hujan. Di luar stadion terdapat fasilitas penunjang area parkir yang luas di mana bisa menampung sekitar 2.300 motor dan 300 mobil. Selain itu ada juga tempat bersantai untuk pengunjung yang datang. Tiba di Indonesia dan antusias jalani latihan, pelatih Laos kagumi Indonesia. Timnas Laos diketahui telah tiba di Indonesia untuk menjalani laga kedua kontra Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 ini. Tim asuhan Hahyok Jun ini tiba di Yogyakarta International Airport pada Selasa petang. Timnas Laos datang dengan kekuatan penuh. Dalam hal ini, pelatih Timnas Laos menyatakan bahwa anak asuhnya masih dalam kondisi kelelahan usai menyelesaikan pertandingan melawan Vietnam kemarin. Lebih lanjut, Hyok Jun mengakui pertandingan melawan Timnas Indonesia tidak akan mudah. Karena pelatih Sintayong diakuinya telah melakukan pekerjaan yang baik dengan Timnas Indonesia. Ia juga menyebut skuad Garuda sebagai tim yang kuat dan berharap fisik Laos 100% prima saat menjalani laga Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo pada Kamis mendatang. Pada kesempatan ini, Hahyok Jun pun juga cukup menyadari bahwasanya Timnas Indonesia lebih difavoritkan menang atas Laos. Pelatih asal Korea Selatan ini pun juga hanya berharap Timnas Laos punya persiapan yang baik jelang lawan Timnas Indonesia. Ditambah lagi, kondisi pemain Laos yang kelelahan dan sang pelatih pun menyebut para pemain Laos juga belum mampu bermain 100% selama 90 menit bermain. Meski begitu, ia ingin tetap para pemain Laos memberikan permainan terbaik saat menghadapi Timnas Indonesia. Sementara itu, usai mendarat di Yogyakarta, Timnas Laos kemudian melanjutkan perjalanan darat menggunakan bus menuju Surakarta, Jawa Tengah.